Selamat pagi, saat ini saya berada di Seoul Express Terminal Bus. Hari ini agenda saya ke kota pesisir bernama Sokcho untuk mengunjungi Gunung Soraksan yang ikonik di Korea. Tiket bus bisa dibeli langsung di terminal ini ataupun secara online dan sudah ada jadwal keberangkatan serta kelas bus. Saya memilih bus yang menjadi salah satu pilihan praktis untuk ke kota Sokcho, dan saya akan menginap di kota Sokcho selama 2 hari. Setelahnya akan kembali ke kota Seoul. Terminal bus ini tempatnya enak dan nyaman seperti di bandara, karena sudah terintegrasi dengan mall bernama Goto, sehingga menunggu lama pun tidak masalah. Ini ruang tunggunya. Bus ada 3 kelas dari paling murah hingga paling mahal, yaitu ekonomi, excellent, dan kelas premium. Bus yang menuju Sokcho berada di platform nomor 19. Saat ini saya mencoba menggunakan bus dengan kelas excellent, dan berikut ini penampakannya. Kursinya luas, bersih, dan tidak berisik, sangat nyaman. Di luar nampak sangat dingin, dengan suhu hari ini minus 2 derajat. Jalan di kota Seoul, aspalnya mulus dan bersih, sehingga berkendara pun terasa nyaman. Pengendara tertib berlalu lintas, serta ditemani pemandangan yang indah. Perjalanan dari kota Seoul ke Sokcho selama 2,5 jam. Bus berhenti sebentar selama kurang lebih 10 menit di rest area. Pemandangan laut ini tandanya kalau kita sudah sampai di kota Sokcho. Setiba di terminal Sokcho, kami berjalan kaki ke hotel yang kebetulan sangat dekat, hanya 10 menit. Jalannya pun bagus, ditemani udara yang dingin. Seperti yang bisa dilihat, lalu lintas kendaraan di kota Sokcho sepi dan lingkungannya tenang. Sepertinya di sini cocok untuk tempat tinggal saat pensiun. Selesai check-in di hotel, kita langsung naik bus lokal ke Taman Nasional Soraksan dengan estimasi waktu hanya sekitar 15 menit. Selama perjalanan, diberikan pemandangan yang sangat indah. Ini busnya, nomor 7. Kita sudah sampai di pintu gerbang masuk Taman Nasional Soraksan. Ini dia patung beruang hitam yang menyambut kita saat masuk. Konon katanya, dulu memang ada beruang hitam di kawasan ini, namun sekarang sudah tiada. Di musim dingin ini, sungai pun menjadi kering, karena air di sungai membeku sehingga mengurangi volume air yang mengalir bebas.
Ini adalah jalur kereta gantung yang membawa kita sampai ke puncak gunung dengan mudah. Sayangnya, hari ini kereta gantung tidak beroperasi karena angin yang kencang. Tapi jangan khawatir, karena masih ada banyak tempat yang bagus bisa dikunjungi di kawasan Soraksan. Besok pagi kita masih ada kesempatan untuk coba kembali lagi ke sini. Dan semoga besok cuaca bagus, sehingga kereta gantung bisa beroperasi lagi. Kami memutuskan trekking dengan rute ke Biseondae Rock yang punya pemandangan bagus dan jarak tempuh tidak terlalu jauh. Jalannya sebagian besar sudah disiapkan dengan aspal yang baik. Sudah terlihat aliran air yang mulai membeku. Semakin ke atas, air semakin total membeku. Pemandangan bagus yang hanya bisa ditemui saat musim dingin. Dari sini sudah mulai menanjak yang curam dan perlu berhati-hati karena struktur jalan yang tidak rata. Akhirnya sudah sampai di Biseondae Rock. Ini lokasi batu besar yang menjadi ciri khasnya. Pintu perbatasan untuk trekking ke tempat yang lebih jauh, dan kita sudah tidak bisa melewatinya mungkin karena waktu sudah sore. Malam ini kita mampir ke Sokcho Fish Market yang terkenal dengan seafoodnya yang segar dan berukuran besar. Kita juga mencoba jajanan di sini sebelum kembali ke hotel untuk beristirahat. Selamat pagi. Hari ini kita akan coba kembali lagi ke Taman Nasional Soraksan.
Dan semoga hari ini kita bisa beruntung dengan cuaca yang bagus sehingga bisa naik kereta gantung menuju puncak gunung. Ternyata benar, pagi hari ini kereta gantung beroperasi kembali, sehingga usaha kami tidak sia-sia. Langsung saja kita masuk ke stasiun kereta gantung untuk membeli tiket. Pengunjung sudah cukup ramai walaupun masih pagi, namun tidak sampai padat sehingga antrian belum panjang dan masih nyaman. Kereta gantung ini berbeda dengan umumnya. Di sini tidak ada kursi sehingga mewajibkan penumpang untuk berdiri. Kapasitas pun besar, bisa mencapai 40 orang. Lama perjalanan menuju puncak sekitar 10 menit dengan ketinggian mencapai sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Setibanya di stasiun puncak kereta gantung, kita harus sedikit trekking lagi untuk mencapai spot foto favoritnya. Sepanjang jalan kita bisa melihat salju. Di sini udara semakin dingin dan angin yang berhembus sangat kencang. Wajah berasa seperti membeku. Inilah tempat favorit di puncak Soraksan. Di sini bisa menemukan bongkahan es dan ini salah satu bukti angin yang kencang. Tidak bisa berlama-lama di puncak, karena sangat dingin sehingga kami memutuskan kembali ke stasiun kereta gantung dan menikmati pemandangan sekitar sambil menghangatkan badan. Saatnya kembali turun ke stasiun kereta gantung bagian bawah. Kami mampir sebentar ke Pantai Sokcho yang dekat dengan hotel. Cukup dengan berjalan kaki selama 10 menit. Seperti yang bisa dilihat, pantainya bersih dan terawat, namun sepi pengunjung karena saat ini musim dingin. Saatnya menuju ke Sokcho Express Terminal Bus untuk kembali ke kota Seoul. Meskipun hanya menginap singkat selama 2 hari, namun cukup berkesan dan nyaman tinggal di kota ini. Terima kasih Sokcho. Kalau ada kesempatan lagi, saya pasti akan kembali lagi ke sini. Setiba di kota Seoul, kami makan dulu di salah satu restoran yang sudah terkenal di daerah Myeongdong sebelum kembali ke hotel untuk beristirahat.